Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minggu kali ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi, dan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang devisa. Dalam pembahasan devisa kali ini ada 4 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian devisa, yang kedua ada jenis-jenis devisa, yang ketiga fungsi devisa, dan yang terakhir ada sumber devisa. Kemudian di sini ada pengertian devisa. Devisa adalah sejumlah uang atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Devisa berada di bawah pengawasan otoritas moneter atau bank sentral. Untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh antar negara, devisa dibutuhkan untuk hal tersebut. Beberapa ahli ada yang berpendapat bahwa pengertian devisa adalah suatu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh negara dalam bentuk mata uang asing ataupun barang yang bisa digunakan untuk keperluan transaksi dagang dengan negara lain di mata internasional. Secara fungsi, devisa memiliki fungsi yang hampir sama dengan uang. Yang membedakannya adalah devisa digunakan sebagai proses pertukaran antar negara. Devisa juga digunakan untuk mengukur kekayaan suatu negara, menimbun kekayaan negara, dan juga sebagai cadangan moneter negara tersebut. Akan tetapi, tidak semua mata uang yang ada di Indonesia bisa dikatakan devisa. Yang disebut devisa adalah mata uang asing yang beredar di dalam negeri dan bank sentral atau BI yang memiliki catatan kurs resmi di dalamnya. Contoh seperti US dollar, yen Jepang, euro, pound sterling Inggris, Prancis franc, Switzerland franc, dolar Kanada, DM, Deutsche Mark Germany, emas, serta surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional. Kemudian ada jenis-jenis devisa. Devisa bisa dibedakan berdasarkan kategori tertentu. Berdasarkan penjelasan tentang pengertian devisa sebelumnya, maka berikut ini adalah jenis-jenis devisa. Yang pertama ada jenis devisa berdasarkan sumbernya, yaitu ada devisa kredit dan devisa umum. Devisa kredit adalah devisa yang sumbernya didapat dari pinjaman luar negeri. Contohnya, pemerintah meminjam dana dari Bank Dunia yang nantinya pinjaman tersebut akan dialirkan ke masyarakat dalam bentuk devisa kredit. Kemudian devisa umum adalah bentuk devisa yang didapat dengan disertai kewajiban dalam mengembalikannya, seperti ekspor, penerimaan modal, pengadaan jasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada jenis devisa berdasarkan wujudnya, yaitu ada devisa kartal dan devisa giral. Devisa kartal adalah devisa berbentuk uang kertas dan uang logam, sedangkan devisa giral merupakan jenis devisa yang berbentuk surat berharga, seperti cek, wesel, international money order, IMEO. Kemudian di sini ada fungsi devisa. Fungsi devisa sebagai alat perdagangan internasional. Devisa mampu membantu proses transaksi perdagangan internasional atau ekspor impor. Artinya, devisa bisa dijadikan sebagai mata uang kedua untuk suatu negara saat melakukan perdagangan dengan negara lain. Kemudian sebagai alat pembayaran hubungan internasional. Dalam melakukan hubungan antar negara, pastinya memerlukan suatu biaya tertentu. Pembiayaan sebagai operasional yang berhubungan dengan dunia internasional ini berasal dari devisa negara. Kemudian, sebagai alat pembayaran utang luar negeri. Suatu negara bisa memanfaatkan kekayaannya untuk berbagai kepentingan perekonomian dalam negeri, seperti untuk mempercepat pembangunan atau membayar tagihan utang luar negeri. Kemudian terakhir, sebagai sumber pendapatan negara. Selain bisa dijadikan sebagai sumber pembayaran, devisa juga memiliki fungsi menjadi salah satu sumber keuangan negara. Dalam hal ini, devisa berguna untuk pembangunan nasional dan peningkatan ekonomi negara. Kemudian selanjutnya ada sumber devisa, yaitu ada ekspor barang dan jasa. Semakin banyak barang dan jasa yang diekspor, maka pendapatan negara yang berasal dari devisa akan semakin besar. Kemudian imbalan atas jasa di luar negeri. Terdapat beberapa negara tertentu menjual jasanya pada negara lain, yaitu contoh seperti pelabuhan. Kemudian kegiatan pariwisata.
Berbagai turis mancanegara tentu akan menukarkan mata uang negaranya dengan mata uang yang saat itu sedang dikunjunginya. Kemudian selanjutnya ada pungutan biaya masuk. Pungutan biaya masuk adalah sejumlah biaya untuk sebagai barang yang masuk ke dalam negeri yang datang dari luar negeri. Kemudian ada utang luar negeri. Untuk beberapa negara yang masuk dalam kategori negara berkembang, adanya pinjaman dari luar negeri akan tercatat sebagai devisa. Kemudian yang terakhir ada hibah, bantuan, hadiah dari luar negeri. Adanya bantuan, hadiah atau hibah dari luar negeri dalam bentuk uang akan dinilai sebagai sumber devisa negara. Nah, cukup sekian atas pemaparan materi yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.